Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Guys, dulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mau memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, membuat bahan bonsai atau bonsai dari nol. Di video kali ini saya mau menampilkan proses nanti untuk bahan bonsai sancang. Bahan ini awal saya budidaya dari stek, kira-kira besarnya sekian ya. Sudah saya tanam di lahan ground, kemudian beberapa seleksi akar untuk beberapa bulan yang lalu juga. Nanti saya mau cek dan mungkin akan saya lakukan untuk koreksi cabang ataupun nanti membuat konsep kedepannya bagaimana. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Untuk bahan ini beberapa bulan yang lalu pernah saya update ya, saya ambil videonya. Nanti untuk pengerjaan bahan ini teman-teman bisa simak videonya, bisa cek, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Sebelum saya melakukan pembuatan alur untuk pembengkakan pangkal batang bawah, awal pertama saya lakukan pengurangan akar ya, bertujuan untuk pembesaran akar di mana yang ke depan mau saya pakai. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana sebelum nanti saya melakukan untuk pembongkaran ring karpet yang paling atas. Ini kondisi dari sebelah sini ya. Untuk yang pertama tadi saya ambil gambarnya dari sebelah sana. Kenapa dari awal saya tidak lakukan langsung untuk koreksi beberapa cabang? Karena saya mempunyai tujuan, yaitu di saat saya pembuatan alur keseluruhan dari pangkal batang dari sebelah sini nyampe di belakang, memang sengaja atas saya loskan. Dengan beberapa cabang yang saya loskan ini tentunya akan mensuplai, membantu untuk pertumbuhan jalannya kambium yang saya lukai pada pangkal batang utama. Sebelum saya lakukan untuk pengurangan beberapa cabang di atas yang nanti saya mau pakai, saya akan lakukan untuk pengecekan keseluruhan akar ya, akan saya bongkar untuk ring karpetnya yang di atas. Karena apa? Di saat nanti saya mau pengurangan beberapa cabang, tentunya menyesuaikan kondisi akar di bawah seperti apa, dan apakah mampu nanti untuk kambium ini jalan sempurna di saat kita setelah melakukan pengepresan dan menyisakan beberapa cabang. Insya Allah nanti ke depan mampu ya untuk mengkondisikan pembuatan alur ini menutup sempurna dengan pengelosan beberapa cabang, pembesaran, memproporsikan cabang-cabang di atas sama pangkal batang di bawah tentunya. Oke, saya langsung mau mencoba untuk pengecekan akar dulu. Setelah nanti pengecekan akar selesai, akan saya lakukan pengurangan cabang di atas sesuai kondisi di bawah.
Di sini saya mencoba, dan mungkin untuk teman-teman yang lebih senior atau teman-teman yang pernah berproses budidaya bahan bonsai sancang dari nol, entah itu turun cangkok ataupun dari stek sampai matang jadi, mungkin langsung bisa lakukan eksekusi sedemikian rupa dengan menyisakan cabang-cabang yang nanti ke depan untuk terusan. Nah, nanti tetap akan saya sharing ke teman-teman yang lebih senior terdekat di sini kalau pas main ke sini enaknya bagaimana. Tapi sementara ini saya konsep seperti ini dulu untuk pengurangan cabang-cabang di atas. Dan untuk bahan ini sendiri tentunya masih banyak opsi ya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Bisa saja untuk bahan ini kita pangkas begini, biasanya pada umumnya dipangkas begini. Nah, tapi ini saya mencoba untuk terusan ke atasnya di sini. Nah, dan konsep ke depan juga tetap kita punya angen-angen ya tentunya. Kita cari tumbuh titik tunas di sini, kemudian di sini, dan berharap di sini cabang pertama, kedua, ketiga. Nanti untuk ke depan kita tunggu perkembangannya. Mungkin di belakang sini juga bisa dibuang, kita loskan di sini. Terus nanti untuk background belakangnya, backnya kita cari tumbuh titik tunas dari sini. Biasanya kalau konsep seperti ini untuk berjalannya kambium akan merubah karakter, dan kita bisa seleksi ulang untuk cabang-cabang, bahkan bisa kita nolkan lagi. Nah, karena di sini saya juga masih belajar. Tadi kita sudah lihat untuk keseluruhan tampak dari untuk depannya, insya Allah dari sebelah sini, untuk belakangnya sebelah sana tadi kita sudah lihat bersama seperti apa. Nanti tinggal kasih salep kambium. Di sini tadi lebar sekali untuk lukanya ya. Sementara ini akan saya kembalikan untuk ring karpetnya, kemudian saya timbun lagi sekian. Oke sedulur bonsai, nah, ini tadi ya, saya sedikit memberi inspirasi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman, nanti perkembangannya seperti apa akan selalu saya share, berbagi terus untuk kelanjutan budidaya bahan bonsai sancang ini dari stek. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu dan keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.